Kelar sudah kita review laptop gaming tipis yang sangat-sangat cakep ini. Kemarin kan kita udah bongkar tuh dan tes tipis-tipis juga. Dan hasilnya tuh membuat gue tuh happy banget. Harusnya tuh laptop gaming tuh kayak gini. Laptop kecil tapi kenceng harusnya. Tapi pas coba lebih jauh performanya itu kenceng. Memang bisa divalidasi kenceng semua. Baterainya juga tahan lama dengan bodi yang sekecil ini. Itu tuh too good to be true banget. Ini dia next level AI laptop Asus TUF Gaming A14 2024. Dari desain, ini laptop gaming tapi punya karakter kecil, ramping, cantik, premium, dan elegan. Gue sampai ngecek berkali-kali yang gue buka ini TUF atau Zephyrus. Karena kayak hampir sama aja kelasnya, tapi dari penamaan jelas beda. Karena yang gue tahu TUF itu harusnya nggak kayak gini. Ukurannya sendiri itu hanya 31 x 23 cm dengan ketebalannya itu nggak sampai 2 cm. Dan bobotnya itu cuma 1,46 kg aja. Ini cukup gokil kan? Bobotnya ringan, tipis juga, kecil juga. Dari sini aja sebenarnya tuh udah kelihatan bahwa Asus tuh memberi pesan ini laptop powerful, portable yang sangat-sangat proper. Soal desain, lihat sendiri aja. Gue jamin kalian bakal setuju sama gua kalau ini laptop gaming TUF paling elegan dan premium saat ini. Dari covernya aja, polos dengan logo TUF aja di salah satu sudutnya. Engselnya gak di belakang lagi tapi ada di bagian dalam bodinya. Engsel kayak gini kelihatannya itu lebih seamless dan elegan menurut gua. Dan dengan engsel kayak gini bikin laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Exhaustnya juga ada dua di belakang yang punya karakter minimalis juga. Bagian keyboardnya juga cakep, dikasih karakter yang simple dan gak ada embel-embel gaming yang heboh. Backlightnya pun cuman satu warna aja, warna putih aja. Udah itu doang, karena nggak butuh juga sebenarnya RGB. Tolonglah RGB itu dihentikan kalau bisa. Tombol powernya sendiri itu terpisah dan ikut ala-ala ROG bentuknya, cuman belum combo dengan fingerprint scanner. Ada juga 4 tombol shortcut untuk volume dan Armoury Crate juga masih ada di sisi kiri dengan tambahan tombol wajib 2024 yaitu tidak lain dan tidak bukan Copilot button. Untuk touchpadnya sendiri ini luas dan nyaman banget dipakai dan feel-nya juga enak dan silent. Jadi asik aja kerja tanpa perlu mouse. Tapi saking luasnya kalian tuh harus perhatikan saat gaming tangan kalian bakal nyentuh ke touchpad. Emang udah ada palm detection-nya, tapi kalau kesentuh jempol ya bisa belok juga itu kursornya. Enaknya kalau kalian gaming pakai mouse, matikan touchpadnya dengan cara tekan F10 atau Fn plus F10. Aman, udah masalah beres nggak akan datang. Yang terakhir, karena ini TUF harusnya kan kuat juga kan, karena TUF itu plesetan dari TUF kuat gitu. Ini laptop sudah tersertifikasi military grade yang lulus 5 pengujian ekstrim, yaitu getaran, ketinggian, panas, dingin, dan guncangan. Jadi aman kalau dibawa tas atau misalnya kalian bawa tas terus masuk ke dalam pesawat, masukin ke kabin, itu aman kalau ada goncangan atau turbulensi. Langsung kita ke displaynya. Yang ini menurut gue cukup menarik karena Asus tuh nggak cuman kasih laptop ini buat para gamers doang, tapi juga untuk para content creator profesional. Layarnya ini 14 inch IPS dengan resolusi 2,5K dengan aspek rasio 16:10. Udah gitu bezelnya tipis parah. Dengan screen to body ratio itu hampir 88%. Ini yang bikin laptop 14 inch ini serasa 13 inch. Jadi compact banget. Layar kecil tapi resolusinya ini maksimal. Jadi bikin asik diajak kerja karena workspace kalian tuh bakal luas banget. Jadi nggak bakalan tuh tabel Excel kalian yang panjang banget itu nggak kelihatan di layar ini. Dan buat para gamers juga tenang, Asus memberikan refresh rate juga 165 Hz dengan respon time sampai 3 milisekund ditambah dukungan teknologi Nvidia G-Sync. Ini sih udah puas banget untuk para gamer. Main game itu nggak akan ketemu lagi tearing di FPS tinggi. Kalau kamu juga diklaim sampai 100% sRGB, tapi saat kami uji dengan Kalman, sRGB-nya ini mentok di 98,9% aja. Tapi ini tipis banget sih ya. Gua rasa juga nggak akan seberpengaruh itu sampai warnanya lari kemana-mana. Buat yang concern banget sama warna, 1% pun nggak mau gitu kan, ya tinggal beli monitor eksternal yang sesuai dengan kemauan kalian. Untuk gambar lainnya juga mendapatkan angka yang lumayan tinggi juga dengan Adobe RGB 74,7%, DCI P3 76,6%, Rec 2020 55,4%. Belum yang terbaik memang, jelas lah, tapi ini TUF, pasti ada yang dikorbankan. Tapi angka segini sih sudah bisa masuk professional grade. Untuk brightness levelnya sendiri itu juga udah cukup tinggi di 435 nits. Jadi nggak khawatir kalau diajak kerja atau mungkin gaming di taman di siang-siang bolong.
Di sisi audio, Asus juga kasih yang spesial nih, menggunakan 2 buah down-firing speaker yang juga menggandeng Dolby Atmos biar suaranya itu makin menggelegar. Dan bener aja, gue coba nonton film, ini nih asik banget. Suaranya itu kencang, bassnya terasa dan nggak pecah. Dan buat dengerin lagu, gue saranin ubah setting Dolby Atmos jadi musik biar treble-nya atau high-nya itu makin terasa walaupun bass agak sedikit ditekan. Inilah asiknya punya Dolby Atmos, speaker tuh bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan atau selera yang kita mau. Untuk urusan kamera, Asus memberikan kamera yang cukup aja, nggak bagus banget dan nggak jelek juga. Kalau digunakan di pencahayaan kamar kelihatan banyak noise, warnanya juga agak pudar tapi gambar terang. Jadi pastikan pencahayaan kalian tuh bagus dan terarah sebelum video call. Karena prosesornya sudah NPU, laptop ini juga bisa manfaatin Windows Studio Effect yang bisa kasih efek-efek kayak background blur, automatic framing, dan lain-lainnya secara efisien. Sebagai pengganti dari fingerprint scanner, Asus juga memberikan IR kamera yang mendukung Windows Hello. Jadi login itu bisa pakai muka. Nggak perlu ketik-ketik password lagi. Sayangnya, Asus belum kasih shutter kamera. Padahal fitur ini simple, bisa bikin hati tenang buat kalian yang agak parno sama hacker. Nah, kalau soal konektivitas, ini Asus nggak pelit sama sekali di sini karena kalian akan dapat 2 USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type C, 1 USB 4 Type C, 1 card reader, 1 HDMI 2.1, 1 combo audio jack, dan charging port. Untuk penempatannya ini yang gua suka, walaupun nggak ada port di belakang, tapi Asus nempatin port-port yang makan tempat kayak HDMI charger dan beberapa USB itu di sisi kiri. Jadi bagian kanan bisa cukup rapi. Sementara konektivitas wirelessnya sendiri Asus memberikan seperti biasa pasti udah canggih-canggih karena prosesor terbaru, yaitu Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Sekarang kita masuk ke part yang paling penting dan ini pasti part yang paling kalian tunggu, yaitu adalah spek dan performa. Karena Asus TUF A14 ini adalah laptop pertama yang gua review menggunakan next level AI prosesor AMD Ryzen AI 9 HX370 dengan codename Strix Point. Agak ribet emang ini namanya, tapi prosesor generasi terbaru ini punya 4 Zen 5 core dan 8 Zen 5 core low power. Yang kalau di total itu ada 12 core 24 thread. Jadi untuk low level workload bisa lebih irit daya lagi. Prosesor ini juga sudah memiliki NPU yang artinya masuk dalam jajaran Ryzen AI yang mana AMD prosesor dan GPU memiliki 31 TOPS dan Ryzen AI NPU itu 50 TOPS. Generasi ini juga punya integrated GPU terbaru AMD Radeon 890M yang pastinya bisa kasih performa yang lebih tinggi daripada pendahulunya. Selain prosesornya yang gahar, Asus juga sandingkan GPU Nvidia RTX 4060 ini untuk menyempurnakan performa gaming dan content creation di laptop ini. Di samping itu, Asus juga memberikan storage yang cukup lega, 1 TB NVMe SSD dari Western Digital dengan kecepatan sampai 6000-an MB per second. Asus juga kasih 1 slot kosong kalau dirasa 1 TB itu nggak cukup buat kalian. Untuk RAM-nya sendiri, Asus memberikan 2 buah LPDDR5X 16 GB dengan kecepatan 7500 MHz yang sayangnya ini onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi menurut gue sih sebenarnya 32 GB ini sudah lebih dari cukup untuk berbagai kegiatan untuk zaman sekarang. Dan menurut gue juga ini jadi harga yang harus dibayar lah untuk mendapatkan bodi yang tipis maksimal di laptop gaming powerful kayak gini. Untuk performanya sendiri ini udah pernah gue kasih bocoran sedikit di video minggu lalu. Emang bener performa prosesornya ini ganas sekaligus efisien banget. Prosesor ini sampai bisa head to head sama Sibiru i9 Gen 14 seri HX-nya. Ini HX loh, yang artinya seri full power untuk laptop gaming yang bongsor-bongsor. Nah, Ryzen AI HX 9370 ini punya performa yang mepet banget dengan Sibiru dengan efisiensi yang jauh lebih baik tentunya. Lihatin aja kan, ini di laptop setipis ini. Dan bayangin aja ya, daya yang ditarik pas Cinebench cuman 80 watt doang. Sementara Sibiru itu sudah sampai 140-an watt. Gokil. Selain itu suara kipasnya juga masih manusiawi yang mana di kompetitornya ini sudah menjerit-jerit. Lihat aja stabilitas performanya ini mencapai 99,29%. Stabil banget untuk ukuran laptop gaming yang tipis. Selain karena prosesornya yang efisien parah, ini juga berkat cooling sistemnya yang beneran bisa jaga suhu dan performa laptop ini. Desain dari cooling sistemnya juga bisa jaga bagian keyboardnya tetap adem walau kalian masih main game. Bayangin nih, sambil disiksa macam-macam aja keyboardnya itu nggak nyentuh sampai 40 derajat. Adem banget. Yang gua nggak paham nih, di sekitar angka 1 malah dingin sampai di bawah 30 derajat. Gua nggak paham gimana Asus bisa ngakalin panasnya nggak kemana-mana, nggak sampai keyboard gitu kan.
Dengan begini, Asus tuh berhasil mematahkan stigma kalau laptop tipis dan powerful itu pasti panas lah. Di sini aja buktinya bisa dan adem-adem aja. Untuk performa gamingnya, ini sih nikmat pakai banget. Pakai Nvidia RTX 4060 dengan maksimum dayanya bisa mencapai 100 watt, main game apa aja harusnya sih lancar jaya. Gue coba mainin game-game baru dan terberat saat ini kayak Cyberpunk 2077 ini dengan setting Ray Tracing medium, Horizon Forbidden West dan Black Myth Wukong di settingan high dengan DLSS dan frame generation di Full HD, semua itu tembus 60 fps ke atas. Bahkan Wukong itu sampai hampir 100 fps. Untuk game kompetitif kayak Dota 2, CS2, Apex dan Valorant itu pasti udah tembus di atas ratusan fps di resolusi native-nya. Puas pakai banget pokoknya. Kalau kalian malas pakai discrete grafiknya dan mau main game di taman atau di cafe gitu kan yang nggak ada terminal listriknya dan mau pakai laptopnya dengan durasi lama, kalian juga bisa banget gaming pakai integrated GPU-nya. Percaya sama gua, AMD Radeon 890M-nya itu powerful banget. Lihat aja nih, overall gaming AAA itu masih mendekatin average 30 fps. Tapi pastilah dengan resolusi Full HD dan upscaling. Buat game kompetitif itu aman banget, semua tembus di sekitar 100-an fps di resolusi native-nya 2,5K. Buat para content creator nih, prosesor dan GPU laptop ini sangat bisa diandalkan tentu. Rendering Blender bisa selesai dalam waktu 1 menit 39 detik aja jika menggunakan CPU dan 9 detik aja menggunakan Nvidia Optix. V-Ray juga dapat hasil yang sangat memuaskan di CPU, GPU, dan RTX-nya. Sementara rendering video 4K bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit 48 detik aja. Ini bisa banget lah dipakai para videographer atau animator. Sementara performa AI-nya ini enteng lah di segala skenario. Waifu Bench menciptakan satu waifu hanya dalam waktu 2 detik aja. LM Studio bisa beres kasih respon panjang tanpa jeda. Dan Muse 2.0 Stable Diffusion AI hasil kolaborasi AMD ini juga jalan cukup lancar tanpa GPU discrete. Lumayan lah ini bisa generate on battery-nya. Kerennya lagi nih, karena laptop ini dibuat dengan sangat efisien, performa on battery-nya juga tetap powerful dengan penurunan performa yang gua masih bisa mewajarkan. Performa prosesor ini cuma turun 26% aja di setting performance. Buat gaming juga masih asik, performa gamingnya cuma turun 21% aja di 3D Mark. Kalau mau lebih irit lagi, ikutin cara gua tadi. Manfaatkan GPU AMD Radeon atau iGPU-nya. Tapi ngomongin soal irit, Asus juga memberikan kapasitas baterai yang cukup besar, 73 watt hour dengan laptop setipis kayak gini. Daya tahannya juga menurut gua nih memuaskan, ada di angka 8 jam 13 menit di pengujian PC Mark 10 Modern Office Battery Test dengan mode silent dan eco. Cukuplah buat diajak kerja di cafe seharian. Buat para gamers pengen gaming di luaran tanpa charger juga masih bisa, tapi ya nggak bisa lama-lama banget. Gue coba jalanin PC Mark 10 gaming test di setting performance standar, itu bisa bertahan sampai 1 jam 3 menit. Kalau kalian mematikan GPU Nvidia-nya atau discrete-nya ini, dan kalian manfaatkan iGPU AMD Radeon 890M-nya, kalian bisa nambahkan waktu gaming lagi sampai setengah jam lebih lama. Lumayan lah ini, tapi ya tetap aja kalau kalian pengen lebih maksimal dari sisi hasilnya, tentu colok ke listrik, jangan pakai baterai doang. Sekarang kesimpulannya, dari gua sih, gua suka banget sama desain dan performa yang dikasih sama Asus untuk seri TUF kayak gini. Karakternya tuh berubah jadi lebih elegan, premium, dan compact. Udah nggak terlalu gaming dan asik dibawa kemana-mana. Performanya juga gahar sekali guys, karena prosesor terbaru dari AMD ini, AMD Ryzen AI 9 HX370. Main game apa aja lancar jaya, desain rendering editing semua bisa diandalkan di satu laptop aja. Apalagi layarnya sudah profesional grade, AI workloadnya juga sama, bisa dilibas semuanya. Suhu dan stabilitas performanya juga stabil banget. Siapa yang nyangka laptop tipis bisa sesantuy ini? Harusnya laptop gaming dari dulu kayak gini. Tapi apa yang harus kita bayar buat dapatin semua ini? Jelas, karakter TUF yang harusnya jadi laptop gaming murah atau yang lebih affordable dari ROG Strix itu harus musnah. Karena harganya sampai Rp28.999.000. Dan ternyata tebakan gua kemarin salah. Yang gua ngomong gak sampai 25 juta, ternyata di atas itu.
Tapi menurut gue sih, TUF ini bukan alternatif dari ROG Strix lagi, melainkan akan jadi alternatif murah dari seri Zephyrus yang harganya bisa tembus sampai 40 jutaan rupiah. Tapi balik lagi ya, penamaan TUF sudah melekat dengan alternatif murah dari Strix series. Tapi menurut kalian gimana? Apakah seri TUF ini langkah yang bagus untuk cari alternatif murah dari Zephyrus? Atau laptop ini sudah punya karakter sendiri untuk kelasnya? Langsung aja komen di bawah, kasih pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.